Jadi kali ini ada narasumber kita, Kak Ria ya. Jadi pengalaman ini terjadi di mana, Kak? Udah waktu malam hari, terus pas udah selang beberapa lama ya Mas Leo ya, di sebelah kanan saya ini bertepatan dengan tembok jendela tadi itu kayak ada orang gini loh Mas Leo, kayak orang melihat gini loh Mas Leo. Sosoknya itu berbadan besar, hitam semua, bener-bener hitam Mas Leo, bener-bener apa ya, kayak bulunya itu banyak banget Mas Leo. Asa 2 Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Asa 2 Dunia. Dengan meditasi, kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Kembali lagi bersama saya Leo. Di sini saya akan membawakan konten ringan membahas tentang misteri atau pengalaman yang agak mistis dibawakan oleh beberapa narasumber. Dan kita juga habis banyak dilanda musibah, yaitu beberapa supporter yang ada seperti permasalahan dan bencana yang dialami beberapa saudara kita di Kanjuruhan Malang. Kami turut berduka cita dan semoga teman-teman penonton Asa 2 Dunia ini tetap sehat. Jadi kali ini ada narasumber kita, yaitu mohon maaf, bisa dikenalkan dulu? Iya, perkenalkan nama saya Ria. Kak Ria ya. Jadi pengalaman ini terjadi di mana, Kak? Lokasinya di mana dan terjadi kapan? Lokasinya tepat di rumah saya waktu itu. Waktu terjadinya itu ketika pas waktu malam Jumat. Iya, jadi Mas Leo waktu itu kan ini waktu pendaftaran sekolah waktu itu. Sudah kan, udah waktu malam hari, udah keterima sekolahnya. Oh, laporannya malam hari? Iya, malam hari. Langsung hari itu juga? Iya, hari itu juga. Kan seneng toh waktu itu, bahagia akhirnya. Ya udah, akhirnya bisa tidur dengan tenang waktu itu Mas Leo. Sama teman-teman waktu itu. Terus berhubung kaca kamarnya ini itu nggak ada gordennya. Gordennya itu lagi dicuci waktu itu bertepatan juga. Ya. Terus pas udah selang beberapa lama ya Mas Leo ya, sekitar jam 2, jam 3 gitulah, saya merasa tuh kayak apa ya, tidurnya tuh rep-repan gitu loh Mas Leo, ketindian. Gelisah, ketindian. Ya, wajar, biasanya jam-jam segitu jam krusial. Iya, apalagi kan juga kepikiran juga kan sebelumnya sama pendaftaran sekolah itu juga. Terus setelah itu tiba-tiba pas waktu ketindian atau rep-repan itu tadi, kan mata ini kan kayak sulit dibuka gitu kan Mas Leo. Iya. Terusan pas saya mau membuka mata gini, di sebelah kanan saya ini bertepatan dengan tembok jendela tadi itu kayak ada orang gini loh Mas Leo, kayak orang melihat gini loh Mas Leo, sampai kasurnya tuh ikutan kepegang gitu loh Mas Leo. Jadi kayak ada makhluk yang menindih gitu. Terus kasurnya mau menindih gitu loh Mas Leo. Terus posisinya Kak Ria sulit membuka mata, terus bernafas lancar? Iya, bernafas sulit banget Mas sulit, Leo. ya. Terus akhirnya kayak beberapa menit gitu, terus akhirnya saya bangun, saya lihat udah nggak ada tuh orangnya. Berarti sebelumnya kelihatan sesosok? Iya, sosoknya makhluk tuh, gitu ya? Iya, sosoknya tuh berbadan besar, hitam semua, bener-bener hitam Mas Leo, bener-bener kayak bulunya tuh banyak banget Mas Leo.
Berarti ini posisi Kak Ria ini lagi tengkurap atau bagaimana? Pas ditindih? Posisinya itu lagi tidur terlentang. Berarti kelihatan full berarti ya Iya. sosoknya ya. Terus bagaimana kelanjutannya? Kasur saya itu kan kasur atas bawah kan waktu itu. Oh iya. Dan mulai saat itu saya udah nggak berani bubuk kamar itu lagi. Tapi ada teman. Ada Kamu teman. posisinya di atas atau di bawah? Di tempat Lagi tidur di atas. atas. Saya itu sempet pas waktu itu Minta tolong. pas mau kayak bangun gitu saya sempet teriak dikit Mas Leo. Cuman teman-teman saya nggak Nggak ada yang menghiraukan gubris. gitu. Iya, kayak udah tidur lelap masing-masing semua. iya. Baik. Terus setelah itu yang terjadi tiba-tiba sosoknya hilang. Iya, hilang. Fenomena ketindihan ya. Iya. Memang dari dulu masih perdebatan sih. Ini ketindihan beneran. Tapi kalau kamu lihat sosoknya berarti memang ada kan? Ada Mas. Soalnya dari sains juga ada kenapa sleep paralysis itu terjadi. Jadi saya juga setelah kejadian tersebut saya juga mulai searching gitu loh Mas Leo tentang sleep paralysis itu apa, terusan ada juga penjelasan tentang medisnya juga, terusan saya juga pernah baca juga itu tuh katanya ada yang suka gitu, tapi makhluknya bukan makhluk manusia Mas Leo. Jadi sebuah sosok itu suka sama orang yang ditindih. Iya. Oh. Tapi setelah itu tidak terjadi apa-apa lagi? Sudah tidak, soalnya saya udah nggak berani tidur sana lagi. Nah sebelumnya Mas Leo, sebelum kejadian tersebut itu di belakang rumah saya itu ada pohon mangganya, dan pohon mangga itu udah ditebang. Berarti sudah nggak ada pohon apa-apa di situ ya, bekas pohonnya. Bekas pohon itu mungkin penghuni sana yang butuh tempat untuk berkehidupan gitu. Kan saya juga nggak tahu ya Mas Leo. Jadi ya. ditebangnya baru-baru aja. Baru-baru aja, terusan setelah bertebangnya itu kejadian tersebut terjadi. Mungkin dia mau memberi warning atau apa gitu ya. Iya. Karena mungkin sudah lama dia menetap tinggal di pohon mangga itu. Berarti setelah kejadian itu tapi kakaknya bisa tidur lagi atau bagaimana? Yang bisa terjadi? tidur tapi kayak masih kepikiran gelisah gitu loh Mas Leo. Tetap shock ya? Iya, tetap shock banget waktu Terus itu. apa yang dilakukan? Tetap maksa tidur, bangunin teman atau? Waktu itu saya tetap maksa tidur sih, dan untuk tidak memikirkan hal tersebut. Tapi setelah besok-besoknya juga masih kepikiran sih sebenarnya. Tapi tetap di situ, di kamar itu enggak kan? Enggak. Pindah kamar? Pindah kamar. Mungkin kamarnya minta di ruqyah atau bagaimana gitu ya? Iya mungkin ya Mas Leo. Mungkin butuh doa lagi atau apa. Tapi ya nggak ada yang tahu sih. Biasanya memang sosok-sosok gitu itu datang tak dijemput, pulang tak diantar. Kita juga nggak menginginkan ya. Jadi Kak, pernah nggak sih Kak Ria pas terganggu sama makhluk yang besar ini cerita ke orang-orang atau tanya ke orang pintar? Karena biasanya sih urban story kita itu kalau ada makhluk besar yang suka sama manusia yang diganggunya itu antara tulang rusuknya ada yang bergeser, itu biasanya menimbulkan bau bagi makhluk halus itu untuk mengganggu dan membuat mereka senang oleh Kak Rianya atau manusia-manusia yang diganggunya. Jadi pernah nggak Kak Ria kayak tanya-tanya ke orang pintar atau apa gitu? Kalau saya sih belum pernah ya Mas Leo ya. Kan saya juga diganggu gitu kan masih dibilang jarang ya kan Mas Leo. Cuman sekali itu kayak langsung bikin saya shocking gitu loh Mas Leo. Kepikiran terus stres gitu loh Mas Leo, kayak kok bisa gitu loh Mas Leo. Itu sih. Berarti secara singkat kamu yang nggak
antara nggak mau tahu lebih, takut nanti malah takut ya. Jadi Iya. makanya udahlah cuek aja, berdoa menurut agama masing-masing biar tetap lancar lah di rumah itu ya. Iya, benar Mas Leo. Oke. Mungkin Mas Leo punya saran apa untuk apa ya? Kalau saran sih mungkin banyak ya, kalau mau minta saran ke orang-orang pinter, cuma sih aku saranin coba konsultasi ke Mbah Boyok. Saya kan di sini sebagai partner Mbah Boyok, medianya, menerima keluh kesah dari teman-teman. Tapi kalau mau mendapatkan lebih seperti kayak konsultasi, percaya nggak percaya, itu bisa ditanyakan ke Mbah Boyok langsung. Mbah Boyok itu kan punya tempat pengajaran cakra juga. Mungkin bisa ditanyakan, atau mungkin Kak Ria mau belajar sedikit mengenai hubungan dua dunia yang berbeda ini. Jadi kalau misalnya kakak mau datang, bisa langsung ke Mbah Boyok, atau alamatnya ini ada di deskripsi. Kalau teman-teman Asa Dua Dunia mau konsultasi, silahkan bisa ditanyakan melalui sosial media atau langsung ke tempat kami yang ada di Surabaya Barat, di Villa Bukit Indah Lontar, AA1 nomor 9, dan kontak person silakan dicek di deskripsi. Walaupun tetap di rumah itu dia nggak ganggu lagi. Pernah sekali waktu itu Mas Leo, pas apa ya, saya lagi sendirian di rumah, tiba-tiba itu pertama itu bau terasi Mas Leo. Bau terasi? Iya, terasi Mas Leo. Kayak kan waktu itu juga kurang make sense juga ya. Iya, tiba-tiba bau-bau. Iya, sekarang jam 12:30 tiba-tiba bau terasi, dan itu hanya dalam satu ruangan aja. Kayak itu setengah satunya malam atau siang? 12:30 malam Mas Leo. Lagi sendirian di rumah? Iya, lagi sendirian di rumah. Terusan setelah selang beberapa lama itu tiba-tiba ada suara kayak rintihan cewek gitu loh Mas Leo. Terus setelah ada bau terasi itu? Iya. Rintihan cewek itu tertawa atau bagaimana, sedih atau sempat kedengeran? Sempat kedengeran tuh kayak gitu Mas Leo. Nah, jadi Kak Ria setelah mendengar rintihan itu, terus apa yang Kak Ria lakukan sehingga selanjutnya apa yang terjadi? Pertama saya tuh merasa shock, kaget juga Mas Leo. Terus habis kan bau-bau itu saya udah gelisah mulai situ tuh, saya udah mulai gelisah. Terusan setelah itu kedengeran suara tadi, nah itu saya langsung udah nggak berani di rumah lagi, saya tidur rumah teman saya akhirnya. Bah, tapi itu udah 12:30 tengah malam. Iya. Terus kamu ke rumah teman, keluar lagi dari rumah? Keluar lagi dari rumah. Rumah temannya dekat? Dekat untungnya dekat. Untungnya dekat. Berarti nggak ada siapapun di rumah? Nggak ada. Paginya kembali lagi? Paginya kembali lagi. Udah pernah cerita ke keluarga untuk mungkin mau mendoakan rumahnya lagi atau selamatan atau apa? Sudah, sebelumnya sudah, tapi kayak apa ya, dibilangin sama papa itu kan kita kan hidup di dunia ini kan nggak satu alam aja kan, pasti ada dua alam yang berbeda dari kita. Ya, dan ya, itu ya. jalannya juga bersamaan. Mungkin pada saat itu mereka itu lagi butuh eksistensi untuk apa ya, untuk Ya, mungkin menampakkan diri gitulah Mas. Antara mungkin juga biasanya kalau ada manusia yang tengah malam agak takut atau bingung mau ngapain, itu kan bagi mereka itu energi. Iya, energinya. Makanya itu mereka diserap. mencoba kontak dengan kita dengan berbagai cara seperti mengganggu atau apa. Tapi biasanya kalau seperti itu sih, sepengalaman saya seperti ketemu begitu-begituan dari waktu ke waktu, ya mereka sih cuma ganggu aja sih, nggak mungkin sampai ngajak fighting, ngajak ayo adu kekuatan itu biasanya nggak ada. Jadi intinya itu mereka cuma mengganggu iseng lah, mau mengambil energi negatif yang kamu ciptakan. Oke, terima kasih
teman-teman Asa Dua Dunia sudah mengikuti perbincangan singkat kami mengenai dua dunia yang berbeda dan pengalaman mistis yang terjadi oleh beberapa narasumber di kediamannya atau dimanapun yang menimbulkan sesuatu hal yang gaib, misterius, dan bikin tercengang. Oke, jadi tunggu episode selanjutnya. Biasanya kita seminggu sekali pasti ada konten terbaru mengenai mistis, kesehatan, atau spiritual. Dan ada juga Madam K yang membaca tarot. Mungkin teman-teman butuh ada yang konsultasi kesehatan dan mengenai asmara lewat tarot, bisa menunggu konten kami berikutnya dan bisa langsung konsultasi. Terima kasih sudah mengikuti episode Asa Dua Dunia tentang pengalaman mistis yang terjadi di sekitarnya. Dan mungkin kalau ada kawan-kawan Asa Dua Dunia yang mau membagi pengalaman, bisa langsung ceritakan pengalamannya melalui DM kita saja di sosial media atau kontak person, bisa dihubungi langsung. Siapa tahu nanti teman-teman bisa berbagi pengalaman bareng Asa Dua Dunia dan menemukan konklusinya untuk membahas harus apa yang dilakukan. Oke, sekian pengalaman dari Kak Ria tadi, sudah berbagi pengalaman mistis kepada tim Asa Dua Dunia. Terima kasih ya Kak Ria. Mungkin nanti kalau ada pengalaman mistis tentang bersama makhluk lain atau bergelut dengan manusia lain, bisa cerita-cerita lagi di sini. Baik Mas Boyo. Ya, ditunggu lagi kalau mau cerita-cerita, dan kalau mau konsultasi nanti langsung monggo ke Mbah Boyo ya. Oke, terima kasih sudah mengikuti konten Asa Dua Dunia kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Dengan meditasi kita lebih mengenal hidup dan kehidupan. Asa Dua Dunia.